Jadi nama acara tuh baru di IG doang. Oke. Gitu. Jadi di TikTok tuh ada satu. Jadi sebelum Hard Bass Bass tuh aku udah mainin hard techno. Dulu di Nebula di di Blok M. Bener. Nah, terus si Ricky bilang I wanna watch your set gitu. Ya udahlah. Terus kita dateng ngobrol-ngobrol ketemu. Wah, satu visi nih. Nah, gimana kalau bikin satu series lagi tapi audisinya agak dipanjangin dikit nih. Kalau Hard Bass Bass tuh fokus ke techno. Yeah. Kalau kita bikin satu series lagi namanya Give It To Me Harder. Oke. Oke, balik lagi di DPP Domi Punya Podcast. Terima kasih teman-teman yang udah share, like, komen yang ada di Instagram, yang juga ada di Motor Indonesia, ada di YouTube, dan juga di Spotify Domi Punya Podcast. Ini menarik, kali ini gue kedatangan kolega yang ini masih culture yang menarik karena kita dari kemarin mungkin banyak adalah teman-teman yang datang ke sini itu dari perupa, dari juga ilustrator, desainer dan lain-lain. Dan malam ini gue kedatangannya ini menarik karena dia punya pergerakan di Jakarta yang menurut gue banyak pertanyaan. Karena gue juga sempat datang di salah satu acaranya. Dan ini seru banget, makanya gue coba mau ngobrol seperti apa sih pergerakannya dan juga scene apa yang mau dibawa sama si orang ini, si kolega ini, dan ada pesan apa sebenarnya dari acara-acaranya si sosok kolega kali ini. Terima kasih ya Osci, gue thank you banget akhirnya bisa ada hadir di sini. Thank you banget udah. Iya, karena Edi nih, karena Edi gue. Shout out. Yeah, Serious Society Malaysia. Under 9. Yoi, gue datang karena gue diundang. Gue main nih di BOF Jakarta. Lu datangnya datang pas gue liat, karena emang di era beberapa Instagram itu gue lihat ada beberapa postingan si acaramu itu, GMTH itu, Hard Bass itu, nah itu. Cuman belum kesampaian, sempet dateng kan. Nah pas momen Edi itu kan, wah udah datang dan ngerasain vibe-nya oke banget. Nah sebelum nanti kita akan bahas itu, sebenarnya backgroundmu sendiri tuh aslinya memang mana sih? Oke, aku tuh orang Jogja. Oh Jogja. Jadi sempat lahir di Jogja. Cuman anak kolong nih. Bapak pindah-pindah tugas terus. Pas waktu itu dinas ke Bandung, aku ikut ke Bandung. Pas pindah ke Medan males nih, kayak capek Yaudah deh baliklah ke kampung halaman sendiri, which is ke Jogja lagi kan. Udah sampai Jogja, jadi aku backgroundku tuh IT. Dulu 7 tahun sebagai game designer di game development. Terus habis itu aku masuk ke product manager lah. Nah di beberapa startup gitulah. Gitu, nah sampai akhirnya ke Jakarta nih. Ya ke Jakarta karena zaman dulu tuh kan belum ada startup-startupan ya. Jadi zaman dulu tuh kalau mau jadi anak IT tuh pilihannya tuh aplikasi-aplikasi besar lah. Belum ada tuh app-app segala macam lah kan. Jadi perusahaan-perusahaan itu banyaknya di Jakarta gitu. Jadi terus akhirnya ya udahlah gue coba Jakarta dah gitu. Dulu nggak suka tuh Jakarta. Terus akhirnya nyantol. Kan biasanya di Jogja adem, slow gitu. Slow living. Waduh, slow banget deh. Tapi enak. Bener. Tapi kadang kita harus melihat ekonomi juga. Betul, ya kan. Kebutuhan. Ya udah terus akhirnya masuk ke product manager gitu. Sampai akhirnya di Jakarta. Terus sampai sekarang lah di Jakarta, sempat di Dubai juga 2 tahun, cuman setelah tinggal di luar negeri punya perspektif lain. Ternyata malah lebih cinta Indonesia gitu. Ternyata walaupun duitnya menarik betul. Tapi kayaknya perspektif itu tuh muncul pas aku udah 2 tahun di sana. Kayak ya udah deh gitu, baliklah ke Jakarta gitu sampai sekarang. Gitu. Makanya sekarang ini banyak beberapa aktivitasnya juga ada sisi kayak bisa program-program acara gitu ya. Betul. Nah kalau untuk ke ide bikin satu kayak kan kalau kita tahu bahwa di Instagrammu aja tuh kan banyak kayak kamu lagi mengkampanyekan kayak di profil aja tuh mengkampanyekan hard techno di Indonesia tuh Itu gimana sih sebenarnya maksudnya tuh? Jadi dulu tuh aku tuh sebenarnya nggak ada niat ya. Sebenarnya nggak ada niat sekali mau jadi DJ, mau jadi apa tuh nggak ada niat sama sekali. Cuman dulu kalau mau main, misalnya mau ke klub, mau ke bar, kok lagunya sama terus ya gitu. Jadi ada keresahan itulah gitu. Terus kayak pertamanya nggak langsung ke techno ya, kayak sesusah apa sih gitu, sesusah apa sih untuk mainin lagu yang lain. Akhirnya aku dulu nekat lah beli controller. Itu controller nyampe tuh
gue nggak tahu tuh. Kayak ini apa ya. Cuman waktu itu emang aku tuh gue tuh kayak banyak temen di Jogja itu emang udah jadi DJ. Sir Ali Wulu. Ya, Sir Ali Wulu. Terus dulu ada anak-anak Soul Motion, dulu zaman Embassy Jogja zaman dulu, Erno dan segala macamnya. Jadi aku sering inilah udah mulai kebayang lah gitu kurang lebih. Jadi aku otodidak di situ. Otodidak dulu masuknya belajarnya pertama tuh Progressive House. Progressive House. Terus teman ada yang nyaranin, nih coba nih melodic gitu. Nah, terus aku dulu orang nyebutin melodic techno kan. Setelah itu aku nyoba kok ada pattern-pattern di melodic itu yang menurutku suka gitu. Aku suka yang lagu yang scene dark gitu, yang repetitif gitu. Walaupun melodic techno sebenarnya nggak repetitif banget ya. Terus aku barulah di situ ngulik techno. Oh, ternyata tuh techno yang bener tuh malah yang justru yang kayak hipnotik gitu. Hypnotic techno, raw techno, groovy, industrial dan segala macamnya. Malah justru melodic techno itu sebenarnya debatable lah gitu. Tapi setelah aku belajar aku ngerti melodic techno tuh memang sebenarnya lebih ke trance gitu. Jadi baru aku tahu techno yang sebenarnya tuh setelah itu gitu. Nah, setelah itu aku mulai nyemplung ke techno, cuman aku mulai kok susah ya apa untuk dapetin gigs, untuk dapetin tempat main dan segala macam. Terus aku punya observasiku sendiri. Aku ngerasa nggak ada yang menjembatani nih, karena techno tuh memang secara culture dia mau harus stay underground ya. Terus banyak lah elemen-elemennya yang harus secara culture dijaga gitu. Jadi emang secara culture tuh anak techno tuh menjaga banget gitu. Nah tapi at the same time menurutku ada impact, ada dampak terutama di Indonesia ya. Itu mungkin kalau di Berlin, di Detroit gitu mungkin enak aja gitu ya. Orang udah open mind gitu. Cuman di Indonesia nggak harus ada tengahnya nih yang ngajarin gitu. Nah kebetulan ada hard techno yang menurutku aku juga suka, dan sebenarnya itu bisa, menurutku aku bisa jadiin hook gitu untuk menjembatani orang tuh mengenal techno lebih dalam gitu. Akhirnya ya udahlah aku mengkampanyekan, makanya aku tulis dalam rangka menteknokan Indonesia jalur hard techno gitu. Makanya kamu bikin program-program. Iya, akhirnya muncullah itu hard bass gitu. Itu rutin ya waktu itu awal-awal? Awal-awal tuh agak sulit ya, karena awal-awal aku mulai sendiri. Sendiri tuh 6 bulan tuh aku sendiri. Dari nego sama venue, nyari venue, networking, bikin grafis, marketing, semua tuh sendiri, nggak ada siapapun gitu. Kamu tidak mau mencoba untuk merangkul pertemanan yang sama, main atau apa gitu, kayak bikin kolektif kecil lah gitu? Karena aku ngerasa kayak di saat itu aku punya belief lah. Belief yang kayak orang tuh kalau misalnya contoh ya, belief kayak DJ itu harusnya nggak dilihat dari crowd power. Gitu. DJ yang baru tuh banyak yang bagus. Cuman kadang kita ngelihat tuh kayak gue mau mainin si A tapi crowd powernya jelek nih, mendingan main si B aja gitu. Padahal sebenarnya musicality, song selection dan technicality-nya tuh bagus yang A misalnya gitu. Nah aku tuh punya belief yang seperti itu, dan waktu itu aku belum punya tenaga untuk mengconvince lah. Jadi kayak udahlah jalan sendiri aja lah. Nah, terus sekarang kan gampang ya, walaupun sebenarnya secara kualitas tidak baik ya, kayak misalnya marketing ya udah ada Canva gitu, video ada CapCut gitu ya udahlah gitu. Ya udah aku cuman utilize itu aja lah sebagai partnerku gitu. Jadi aku coba dan waktu itu juga nggak dapet tempat Mas, susah dapet tempat. Pertama kali di mana? Itu masih itu ada namanya Lobin. Jadi Lobin di atas Liberta. Jadi terima kasih banget buat Lobin. Pertama kalinya kamu bikin acara itu? Iya, di Lobin. Headset mati satu tuh. Jadi dicolok tuh nggak nyala tuh. Oke. Terus nggak bisa terlalu keras, ya kan? Jadi subnya di apa tuh dialesin bantal gitu lah. Biar nggak geter. Tapi waktu itu aku gambling kayak karena aku juga ada di IT kan. Jadi aku marketing, SEO, digital performance marketing tuh aku garap semua. Terus aku waktu itu ibaratnya burn rate lah. Jadi aku ngeluarin duit sendiri buat nyewa kamera. Jadi semua direkam. Semua direkam, tapi kameranya sebenarnya stillnya satu.
yang lain ngambil moving gitu, ngambil stok, terus aku nanti jahit sendiri tuh pakai CapCut gitu. Ya kayak footage gitu ya. Ya udah, terus aku bikin, terus aku TikTok aku ads semua, targeted ads tuh aku lakuin bener-bener lah gitu. Ternyata rame Mas, full house. Iya. Mungkin 100 ada ya. Ada loh buat ngomongin 100 ya. Acara pertama tuh, padahal susah tuh Pak. Iya. Tapi tetap respect lah sama Lobin, karena waktu itu cuman Lobin yang mau terima gitu kan. Karena dia membiarkan aku melakukan musik policy itu sendiri. Ya udah, ada momentum lah di situ. Ya udah, aku terusin lah gitu. Namanya langsung hard bass dari awal tuh, yang awal udah gitu ya. Udah dari awal tuh emang hard bass karena dulu aku ngerasa banyak orang yang suka mainnya kenceng-kenceng di atas BPM-nya gitu. Tuh nggak bisa main tuh karena nggak punya tempat gitu. Karena kita kadang main dikit udah diintipin tuh BPM-nya gitu. Kekencengan nih atau apa gitu. Jadi ya itu, jadi aku kayak mau ngasih tempat lah buat orang-orang ini juga. Jadi dari awal tuh emang udah hard bass gitu. Namanya udah kenceng banget ya. Namanya juga udah hard ya gitu. Jadi pergerakan pertama itu responnya bagus. Nah dari situ aku udah tahu nih, ini kayak satu kali seumur hidup nih aku dapat momentum. Jadi dari situ aku langsung geber terus tuh. Ya udah, geber terus. Nah karena ketangkep semua di kamera, aku bisa jual. Ini ada. Itu buat pitching lah. Ya buat pitching. Boleh nggak gue bikin acara gue di nih sini? Ya. Nah dan mungkin ada semesta juga ya. Setelah waktu aku bikin hard bass itu, aku ketemu satu DJ yang udah besar namanya Ricky Lasik ya. Saya sebut ya. Dia si Ricky ini nemu gue di TikTok. Itu TikTok cuman 50 view doang. Di TikTok itu nama pribadi atau nama acara? Nama Osci. Osci itu. Jadi Instagram, nama acara tuh baru di IG doang. Gitu. Jadi di TikTok tuh ada satu. Jadi sebelum hard bass tuh aku udah mainin hard techno. Dulu di Nebula di Nah, di Blok M. Bener. Nah, terus si Ricky bilang I wanna watch your set gitu. Ya udahlah, terus kita dateng ngobrol-ngobrol, ketemu. Wah, satu visi nih. Nah, gimana kalau bikin satu series lagi tapi audisinya agak dipanjangin dikit nih. Kalau hard bass tuh fokus ke techno. Kalau kita bikin satu series lagi namanya Give It To Me Harder. Nah, Give It To Me Harder itu untuk merangkul teman-teman yang main hard juga tapi di other genre gitu, kayak hardcore, kayak hardstyle gitu. Karena waktu itu juga hardstyle lagi tersenggol nih identitinya. Karena kan menurut hardstyle tuh punya nilai-nilainya sendiri, punya identitinya sendiri. Tiba-tiba ada impresi hardstyle itu oriental versi kenceng tuh, manyau gitu-gitu. Nah, jadi mereka juga pengen ini loh hardstyle yang sebenarnya tuh kayak gini gitu. Nah, jadi akhirnya kita gabung lah tuh, makanya bikin 2 series. Gitu. GMTH lah biasanya tuh kan? GITMH. Give It To Me Harder. Iya. Tuh gue suka ngeliat ada bendera, kan kenapa gak dipasang di benderanya nih? Oh iya, ada tuh. Lupa kan? Bisa juga di sini tuh. Bener. Jadi 2 rangkaian itu memang ada perbedaan ya. Jadi satunya memang yang untuk tadi sama si Ricky itu untuk yang fokus ke semua hard genre gitu. Nah, yang satu fokus ke techno gitu. Emang ke techno tapi hooknya hard techno gitu. Tapi kita juga ngasih tahu techno yang lain tuh seperti apa gitu. Kita mainin raw techno, hipnotik, groovy dan segala macam kita mainin semua gitu. Dan itu diplankannya atau direncananya berapa bulan sekali sih untuk bisa memperkenalkan ke teman-teman yang lain awalnya cara itu? Kalau kita tuh dulu mulai masuk ke techno yang propernya itu tuh yang benerannya ya semua beneran techno ya. Maksudnya kadang gimana ya, suka mendeskripsikannya agak susah gitu. Jadi waktu kita ngenalin techno yang lain itu kurang lebih 1,5 bulan lah. Aku masih ingat banget ya, 1,5 bulan setelah kita main full hard techno doang. Itu cuman 10 orang yang stay. Jadi ya udahlah lumayan gitu. Sampai akhirnya
sekarang udah lumayan gitu. Udah kita main techno mungkin 100 juga udah. Kemarin yang terakhir di Crapella itu kan? Itu berapa tuh crowdnya tuh? Wah, kalau Crapella mungkin kemarin yang terakhir yang itu yang series Ancen ya. Kayaknya series Ancen itu kemarin mungkin 200-an kali, 200 lebih. Tapi yang paling banyak itu dulu Give It To Me Harder series itu kalau dari Tix ya, itu 420. Wah, anjir. 420 tuh yang beli tiket ya. Iya. Gitu. Tapi kan concurrentnya kadang gitu ya. Karena kalau di Give It To Me Harder series kan ada orang yang pengen nontonnya hardcore doang, betul. style doang, hard techno gitu. Jadi concurrentnya tetap di 200, 2,5-an lah gitu. Di mana venue-nya waktu itu? Crapella juga. Crapella juga. Nah, berarti emang ada ternyata marketnya ya? Ya gitu, dan mau terima kasih juga sama Crapella tuh. Jadi kita tuh kadang expand ke setiap kota ya. Kita udah ke Bandung sama Jogja juga. Nah, kita berjanji nih, kita akan ngasih special treatment lah sama venue yang pertama kali percaya sama kita. Jadi kalau di Jakarta dulu Crapella gitu. Tapi kita tetap punya checklist ya gitu. Jadi kalau misalnya secara sound, secara bagus, kita pasti relation kita sama klub itu pasti akan lebih erat lah, lebih dekat. Jadi lebih respect lah. Jadi kalau di itu sama kita sama Crapella, karena Crapella yang pertama kali mau nerima. Kalau di Jogja itu Arkadas. Kalau di Bandung itu Waiting Room. Nah, ya jadi kalau ada venue-venue lain di kota lain, boleh. Ya, ini boleh juga sekalian iklan-iklan ya. Iya, boleh. Justru memang ini untuk bisa didengar dan siapa tahu ada kolaborasi gitu. Betul. Jadi pokoknya kita punya special treatment lah, kalau special relationship lah sama mereka gitu. Ya, jadi pas aku lihat dan juga kan pas aku datang itu aku lihat kan beberapa si audiens ini juga dia merasa enjoy dan ekspresinya keluar ya. Dari segi fashionnya, dengan cara dia juga istilahnya dancingnya itu karena kalian membuat itu atau gimana sih sebenarnya awalnya tuh? Betul. Nah jadi kan sebenarnya kan dari awal tuh kita memang mau ngasih safe space. Tapi dulu kan secara kapasitas aku cuma bisa ngasih safe space buat DJ. Ya kan, karena aku juga belum punya apa-apa, belum punya resource, belum punya teman gitu. Sekarang aku udah punya teman-teman kan, udah banyak, punya tim sendiri ya gitu kan. Nah, jadi balik lagi ke culture techno. Techno itu kan sebenarnya safe space for everyone, freedom ya kan, karena berangkat dari Detroit dan segala macamnya. Nah, jadi aku pengen menerapkan safe space for everyone gitu, tanpa memandang bulu gitu. Jadi kita mau normal, mau straight, mau apa ya, mau gay, mau queer, mau LGBT apapun itu kita terima banget gitu. Walaupun sebenarnya mungkin aku juga nggak bisa menjamin gitu kan di hati merekanya masing-masing gitu. Tapi yang bisa aku bantu edukasi itu adalah semua orang bisa mempunyai perbedaan gitu, mau support LGBT apa enggak. Yang penting tuh follow up-nya tuh lu tetap memanusiakan orang apa enggak. Nah, jadi aku tuh pengen di acara kita tuh at least yang bisa aku kontrol lah ya, yang bisa aku initiate. Kita tuh harus bisa safe space for everyone gitu. Jadi semua orang bebas berekspresi apapun, mau fashionnya jelek atau bagus silahkan gitu. Jadi kalau emang mau statement ya silakan. Nah, jadi akhirnya mulai terbentuklah tuh culture-nya. Jadi orang nggak ada yang judgy ke acara kita, kayak mau pakaiannya aneh, mau apa. Karena kita dulu awal-awal tuh banyak yang DM kayak gue lupa tuh apa namanya, kalau yang tangan tuh yang jaring-jaring tuh. Iya, ada tahu kayak gitu. Kayak kaki stockingnya lah istilahnya. Ada gitu. Kalau gue pakai gini too much nggak sih gitu. Nah, dari situ kayak gue harus lebih kenceng lagi nih mengedukasinya. Jadi akhirnya sekarang udah mulai lumayan banyak tuh. Terus aku juga kadang ngepost fashion yang menurutku unik ya, yang menurutku kalau karakter banget nih. Betul gitu. Jadi ini aku post, aku kasih di Instagram kayak buat ngedukasi aja gitu. Lu bebas berekspresi apapun pakaian lu, apapun siapapun lu ya silakan gitu. Gitu sih. Jadi dari segi penonton makanya mereka benar-benar ini ya, kayak jadi istilahnya fashion show juga sebenarnya. Bener. Lucu-lucu, oke gitu. Ya, karena kadang kalau gue nggak tahu ya, kita mungkin sering kayak punya temen ya, circle kita sendiri kadang, gue mau pakai ini kalau gue ke Bali, kalau mau, kenapa harus ke Bali doang gitu? Kenapa nggak di Jakarta atau di Bandung? Kenapa nggak ke Blok M atau ke Cipete gitu? Terserah gitu kan. Nah,
menurut observasiku karena di Bali tuh less judgment kan. Jadi mereka bebas berekspresi. Betul. Jadi saat mereka ke Bali dia mau gimana pun mau berekspresi sesuai yang dia mau gitu. Nah, kalau itu bisa diterapin di manapun di kota di Indonesia kan keren gitu ya. Kayak misalnya Jepang kita lihat orang fashionnya selalu keren-keren karena mereka bebas berekspresi, bebas doing a mix match, eksperimen tanpa perlu dijudge gitu, tanpa perlu diliatin secara sinis atau secara aneh gitu. Nah, jadi dari situlah aku kayak ya udah nih cocok juga nih apa hasil observasiku sama technoculture yang aku pegang secara mindset ya udah sebisa mungkin aku terapin juga di acaraku gitu. Berarti acaramu ini kan baru setahun ya? Baru setahun, 17 Mei kemarin. 17 Mei kan, itu baru setahun tuh. Nanti tinggal tanggal 31-nya anniversary di BOF juga. BOF juga, gitu. Itu kayak memang home base kalian tuh BOF ya? Karena kita tuh dari dulu di BOF tuh zaman customer masih cuman jadi kayak nonton, minum, dateng gitu-gitu. Terus jadi kita kenal lah sama mereka. Jadi terus secara layout kan itu juga intimate ya, benar. Sound juga soundnya oke untuk klub kecil gitu. Jadi harganya juga, maksudnya harganya juga bisa mengcover semua kalangan lah. Betul. Karena nggak semua orang punya spend power yang ini. Kan. Mereka ada promo yang goceng bir itu kan. Iya, betul, itu oke juga lucu tuh. Ya udah, jadi akhirnya ya udahlah kita di BOF aja. Dan emang gue personally punya emotional attachment juga tuh sama BOF karena dulu debutnya di situ secara DJ. Gitu. Debutnya di situ. Debut di situ, first event di situ, first event yang sebelum Hard Bass Bass ya. Nah, gitu. Jadi aku di situ gitu. Ada rasa gimana memiliki gitu ya. Terus emang udah deket sama semuanya tuh, kenal semua. Jadi yang kerja yang di bar, yang residennya itu udah kenal semua jadi. Ya udahlah, let's go lah di BOF aja. Oke. Berarti selama perjalanan setahun itu akhirnya sudah mulai menemukan karakter dari si acara ini kan. Sampai akhirnya mungkin orang yang datang sudah mulai kayak gue trust nih kalau datang ke acara ini dengan memakai apapun gue santai, tidak ada yang ngejudge gue atau ada istilahnya nggak ada yang kekerasan yang gimana-gimana gitu. Itu berapa lama tuh fase untuk bisa meyakinkan orang datang ke situ gitu? Kurang tahu ya kalau berapa lamanya, nggak ngukur, cuman selama setahun ini udah langsung kerasa ya. Orang udah keyakin santai ya. Bulan-bulan ke-8 tuh udah mulai kerasa ya gitu. Apalagi pas turning point-nya juga pas di Jogja sih. Jogja kan anak-anak artnya banyak ya. Jadi dia ekspresinya keluar tuh. Lebih ini lagi ya. Bener, lebih sampai ada yang custom. Gue mau pakai ini ke Hard Bass gitu-gitu. Ya udah pas ke capture, aku kasih tahu juga, mungkin yang lain terinspirasi juga. Wah, ini keren banget nih. Karena banyak yang DM, gila Jogja ekspresinya gokil banget, niat banget segala macem. Ya udahlah, masuk ke Jakarta, Bandung juga udah gila lagi, apalagi Bandung kan fashion banget tuh ya kan. Udah tuh, akhirnya kebentuk lah. Ya terus kita juga kadang bikin satu-satu berusaha mengedukasi lah. Kita di Instagram tuh ada kayak poin-poin lah gitu. Poin-poinnya lu kalau ke Hard Bass Bass tuh value-nya ini nih gitu. Apa aja tuh? Boleh ceritain? Iya, kayak misalnya feel free to express yourself gitu. Terus kayak dance floor is a sacred place gitu. Jadi lu jangan ganggu orang gitu. Jangan kadang gue suka bikin joget dulu, kenalan kemudian lah gitu. Jangan kenalan dulu baru joget gitu. Oke. Gitu ya. Sering terjadi tuh. Ya gitu. Terus kita kadang juga suka kemarin kita terakhir kita bikin stiker buat nenin, karena kita ngerasa aduh udah mulai besar nih. Kadang edukasinya jadi lebih susah kan. Jadi kita membantunya kayak acara kemarin tuh pas di gate habis nuker wristband, kita kasih stiker. Apa stikernya? Stikernya no flirting, let me rave in peace. Gitu. Jadi kalau ada stiker itu lu nggak boleh ngajak ngomong sama sekali, biarin ya gitu. Biar enjoy acara. Ya ibaratnya gitu. Itu terus banyak lah value-value yang lain kayak kita juga plur kan, peace, love, unity, respect gitu. Culture-nya kita mau bawa juga ke dalam gitu. Jadi peace, kalau peace ya jangan gampang kepancing lah, kalau kan namanya joget ya, mungkin nggak sengaja keinjak kata apa ya.
udahlah gitu, terus saling love aja gitu, unity and respect siapapun lu gitu. Itu komentar-komentar di Instagram tuh bagaimana orang-orang melihat pergerakan kalian ini? Ya kalau yang di komentar hard bass-nya atau di Give It To Me Harder sih udah positif ya, udah positif. Cuman kan kadang kita mungkin ada head comment ada pasti. Kayak tapi apa? head comments-nya tuh biasanya kalau kita ke cover di luar areanya hard bass nih. Misalnya ada media partner A gitu, dia cover atau biasanya ada yang aneh-aneh tuh, misalnya dengerin techno nggak pakai cece mana enak. Padahal kalau dia lihat nih, jadi ada salah satu expat nih datang ke acara kita, itu sampai ngomong, wah gila mereka 6 jam lari nggak terlihat ada satu orang yang pakai drugs tuh, kayak apa yang terjadi gitu, ini keren banget gitu. Dan memang kalau lu datang ke acara kita tuh safety banget gitu, kayak ya udah gitu, karena orang tuh, jadi kita tuh bisa kayak ngenalin enjoy techno tuh nggak melulu tentang drugs gitu. Itu tuh zaman dulu lah gitu. Itu zaman dulu itu mungkin di Eropa di mana terserah lah, tapi di Indonesia tuh enggak gitu. Jadi karena jadi head comments-nya kayak gitu. Terus head comments misalnya karena kan kita biasanya ini ya, banyak yang kayak cowok-cowoknya topless karena crop top apa gitu kan, terus kayak wah ini pasti bau nih dance floor-nya gitu. Ya refer juga bersih kali ya kan. Oke. Bisa discover techno, masa nggak bisa discover deodoran ya kan. Educated lah gitu. Maksudnya nggak melulu ya head comment-nya seperti itu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya ya nggak apa-apa lah gitu. Yang penting tetap memanusiakan lah gitu. Gitu. Tapi memang image dari si musik techno ini memang kategorinya selalu relate dengan drugs ya. Ya. Itu kalau kalian justru malah yang emang mencoba untuk membedakan bahwa di sini tidak ada yang drugs gitu ya. Betul. Makanya kadang gue juga sering komen ya, kayak kadang kalau lagi gabut lah, ya udahlah komen lah, balesin lah dikit lah gitu kan. Ya udah datang aja sendiri gitu, lihat aja langsung gitu. Kan kita juga bukan yang kayak umpet-umpet gitu kan. Orang gue juga melakukan performance marketing gitu ya. Kayak itu udah ads di mana-mana gitu. Ya silakan aja gitu. Itu emang kerasa sih, emang maksudnya semua tuh emang full happy aja gitu. Jadi emang mereka udah bisa menemukan lah gitu cara enjoy techno. Dan ya mungkin itu kan sebenarnya apa ya, nama image yang terbawa dari zaman dulu lah mungkin gitu ya. Kalau untuk, karena kalian ini kan keras ya kategori musiknya, venue-venue sendiri untuk bisa percaya mengundang kalian tuh bagaimana strategi kalian sebenarnya? Ya biasanya, nah ini karena ini kan dari awal tuh kita udah punya momentum, semua ke capture di kamera. Itu penting juga ternyata ya, cara-caramu itu ya. Betul. Dengan siasat-siasat kamera itu ya. Itu efeknya kerasa ya? Kerasa banget. Itu first momentum sih. Jadi menurutku cara-caranya tuh sebenarnya mungkin kalau aku deskripsikan ya, kita harus memperlakukan kolektif atau ini tuh kalau community itu sebagai perusahaan aja gitu. Jadi kadang misalnya ya kadang kita perlu melakukan burn money sedikit lah gitu, untuk sewa atau apa gitu, atau untuk melakukan marketing. Terus kita harus customer centris juga ibaratnya gitu kan. Kita harus tahu gitu value kita tuh apa gitu. Nah nanti tinggal dicocokin sama audience yang emang butuh value itu gitu ya kan. Kalau ya mungkin value kita nggak cocok sama value audience yang gue mau ke klub mau cari pasangan gitu, itu nggak cocok gitu ya. It's okay gitu. Itu emang marketnya begitu. Jadi gimana caranya ya, sebenarnya kita pitching aja gitu, ini value kita seberapa, terus kita kalau bisa capture semua momen setiap event kita kasih tahu loh, ini kita progresnya segini segala macam. Kita kadang di proposal itu kadang kita suka venue suka minta proposal, kita suka kasih reach numbers juga gitu. Tapi again it's not just a number, it's not about the numbers kan gitu. Jadi tapi at least kita bisa ngasih lah ke venue tuh, jangan minta doang, tapi kita kayak nyocokin. Kalau gue bikin acara di lo, value buat venue-nya apa gitu. Jadi
venue-nya juga oh iya nih kayaknya cocok nih oke nih gitu. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu yang fancy, nggak yang scientific banget. Tapi bisa jadi emang ini penting buat si para IO ini, teman-teman gitu. Betul. Karena aku observe ya, kayak contoh misal. Karena kamu juga bekerja di sana sih. Iya. Ya kan pentingnya adalah itu. Nggak semua orang tahu loh. Betul. Yang penting tuh kita tahu USP kita apa, cocokin sama audiens yang sesuai USP kita sih, unit selling point seperti apa gitu. Karena bahkan ada beberapa misalnya contoh ya dari flyer gitu. Ini hal kecil yang paling sering terjadi. Kayak acaranya free entry nih, tapi dia nggak mau nulis free entry gitu. Which is itu kan sebenarnya free entry itu kan selling point kan. Betul. Kayak mungkin kalau misalnya ada orang mau bar hopping, pasti dia milihnya yang free entry dulu dong. Free entry dulu. Abis itu nggak seru nih, mungkin dia pindah. Tapi pas kalau misalnya dia seru kan, dia akan nyantol kan. Tapi kalau lu nggak nyantumin dan segala macam, pasti dia akan ya udahlah milih yang menurut dia aman aja gitu. Itu salah satu contoh kecil sih. Strategi juga ya, betul. Jadi sebenarnya tapi kan itu bukan silver bullet ya. Jadi ya yang yang mungkin caraku tidak bisa langsung diterapkan aja gitu. Jadi yang penting tuh kenalin value-nya dulu sih, apa yang mau lu kasih value-nya, lu cocokin sama audiensnya gitu. Nah berarti kalian juga salah satu yang di beberapa acara ini juga mengedukasi para audiens juga ya, pelan-pelan secara nggak langsung ya. Bener. Dari segi genre musiknya juga gitu-gitu ya berarti. Iya. Apa aja sih biasanya yang kalian coba bagi lah ke mereka tuh sebenarnya? Iya, kalau misalnya kan mereka udah jadi komunitas nih, yang tadinya kita tuh 90% solo raver dulunya. Oke, jadi yang emang kemana-mana sendiri. Sekarang udah mulai udah guyup tuh, udah. Ada jaringan WhatsApp grup? Ada. Oh ada. Ada, cuman curated. Oke. Jadi kalau siapa yang nguret? Aku. Oke. Personally. Jadi kalau misalnya dia kayak baru sekali 2 kali gitu, ya aku belum. Tapi kalau misalnya udah, karena aku tuh sering setiap event kayaknya baru nih. Terus aku ajak kenalan. Kak, ngobrol lah ya. Iya, makasih ya. Cara-cara ini ya, brand ya. Iya. Soalnya aku growth. Nah itu makanya. Ya, oke terus. Ya udah, terus aku ajak kenalan. Terus tahu acara kita dari mana? Oh dari sini. Jadi aku tahu ini funnel yang ini bagus nih gitu. Jadi aku keep nih. Nanti misalnya taunya dari ini. Kadang A/B test ya. Kadang aku nentuin 2 flyer berbeda, captionnya berbeda. Itu aku sama Ricky kalau ngomong Give It To Me Harder ya. Kalau nentuin lagu sama nentuin caption aja debat loh. Debat in a good way ya. Iya. Bukan yang kayak ya udahlah kata-katanya terserah sekeren mungkin, enggak. Kita tuh benar-benar dipikirin banget. Benar-benar dipikirin gitu, segitunya gitu. Iya. Gitu. Jadi ya gitulah kayak salah satu strateginya. Terus ya yang penting customer centris aja gitu. Cuman bedanya ini community gitu. Nanti di community itu mulai nih nih gue bikinin mixtape driving techno misalnya. Kalian nggak tahu, belum pernah denger kan gitu. Kasih gitu. Ternyata enak juga ya gitu. Ini baru tahu nih kalau ternyata driving techno, karena techno kan ada yang terlalu, maksudnya subgenrenya banyak gitu ya. Betul. Kan mereka turunannya banyak. Iya, gitu. Turunannya banyak gitu. Jadi kita kasih tahu nih, ini enak juga ya gitu. Ternyata Hipnotic enak juga ya gitu. Nah, dan roster kita, tim kita Hard Bass tuh versatile. Gitu. Jadi dulu pernah ada kita mau ngajak ke satu roster ya. Kita tesnya, lo bisa main hypnotic techno apa enggak gitu. Karena menurutku kalau bisa mainin hypnotic techno secara proper, dia udah bisa kenal techno secara keseluruhan. Karena mainin hypnotic techno tuh lu bisa tahu layering, continuous movement, gitu-gitunya lah, elemen-elemen soundnya tuh seperti apa gitu. Nah kalau dia bisa mainin hard techno tuh bakalan easy banget. Nah dan akan tahu techno tuh seperti apa gitu. Nah jadi biasanya kita dari situ sih mulai kenalinnya gitu. Terus nanti kita bikin seri-seri lain tuh, series yang nggak ada hard technonya. Ya, tapi kadang ada juga yang hybrid. Strateginya misalnya kita main hard techno, tapi nanti ada 2 roster, ada 2 line up yang maininnya yang techno yang lain gitu. Gitu. Kita cara ngenalinnya gitu sih. Gitu. Kalau dari line up itu beberapa kali memang ada nama yang sama atau sering kayak itu jadi semacam emang jadi tim kalian atau bagaimana caranya? Ya jadi sekarang kan dulu sendiri tuh. Nah terus
nggak punya duit. Oke. Akhirnya aduh kalau nyewa ngajak orang kan tetap harus bayar ya gitu. Itu udah nggak punya duit. Terus akhirnya aku nyari lah teman-teman yang sepaham. Jadi at least kalau teman sendiri kayak emang kita mau gedein, mereka ya udah yang penting main, yang penting kita gedein gitu satu vision. Akhirnya sekarang kita punya 5 itu ada Mart, itu terus ada Jordi, itu ada Kitty Flip. Nah Kitty Flip ini duo suami istri dia. Itu siapa aja tuh Kitty Flip? Kitty Flip itu Iman Taka sama Sasa. Terus ada aku. Itu sama ada Chris Yahya gitu. Itu yang pasti akan ada terus nanti di setiap event-eventnya. Ya biasanya kita gilir juga tergantung kebutuhan. Kalau misalnya emang mau yang yaudah yang nyelam banget nih, yaudah yang main yang nyelam banget. Nanti kita butuh komersil nih, yaudah yang ada tuh fast ini ada speciality-nya lah. Divisi-divisinya tuh ya. Nah terus kita juga mau ngebantuin ngorbitin DJ baru. Kita udah punya 10 DJ baru yang siap orbit. Kita udah ngorbitin 4 atau 5. Gitu ya. Nanti di Bandung kan tanggal 30 kita main juga di Bandung tuh. Itu kita ngorbitin satu DJ juga. Tadinya dia solo raver juga. Datang ke acara kita. Siapa namanya? Namanya Yakfi. Ya. Jadi nama dia Yakfi, itunya siapa? Benderanya siapa? KVEE. Oh nanti gitu. Benderanya hard bass itu? Enggak, iya tetap di dalam hard bass. Cuman dia bebas mau kemana aja. Aku gue cuman bantuin kayak ngasih tempat dia buat main, buat pecah telur, gitu. Ini kan yang paling susah karena dia nggak punya porto kan. Nggak ada kendaraan juga. Ya betul. Jadi aku ya udah aku ajak gitu. Kalau di Jogja dulu kita ngajak, ada juga lokal, kita pernah ngajak Berlin, ada 2 DJ juga, Audio Sabotage, ada Vangan, gitulah. Nah itu tapi mereka nggak berdiri secara permanen di hard bass, cuman karena dia lokal, ya kita ngajak dia gitu dengan harapan, misalnya kita ke Bandung nih main, kalau kita nggak lagi di Bandung kan tetap harus ada yang jalan kan. Nah semoga itu bisa menginisiat yang lokal ini. Jadi lokalnya kayak bisa. Chapternya Bandung nih. Gitu. Gitu. Berawal dari dia solo raver juga. Kenalan ngobrol, sering datang. Terkira tuh kan. Oh ini emang passionnya ke techno. Aku masukin ke grup. Di grup nanti dia udah mulai nih, Mas aku mau bikin mixtape nih, dengerin dong. Nah yang kayak gitu tuh udah mulai banyak loh. Kita udah 10-an lebih lah gitu. Yang jadi ngantri nih karena gigsku masih terbatas kan. Jadi ya udahlah ngantri. Waiting listnya lumayan tuh. Ya, tanggal 31 juga ada kita udah mulai mainin juga satu. Namanya Bara. Gitu. Tapi dia sebelumnya udah main di tempat lain, cuman dia belum bisa mengekspresikan genre yang dia paling suka. Dia suka acid techno kan. Itu kan kenceng banget kan. Sedangkan dia main di tempat lain mungkin cuman bisa house karena dia opening gitu. Karena ngeliat crowd juga kadang. Betul. Jadi ya udah nih, ini waktunya nih lu gitu, tanggal 31 gitu. Jadi memang ini kayak menemukan jati dirinya gitu ya. Gitu. Kalau yang lain kan alternya nih, salah ada mengikuti. Jadi emang ekspresi banget ya. Ya benar. Jadi kita emang pengen ngebantu itu juga sih. Ya jadi ya line up-nya berdasarkan itu sih. Gitu. Tapi kuret dari segi musik sebenarnya kalian dari segi ngobrol dulu tadi pertama ya. Kenal dulu personnya. Iya, kenal personnya emang into. Karena banyak orang datang PDKT doang kan. Kayak dia datang kayak pengen berharap bisa main gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Nah, ya itu udah bisa kebaca tuh ya. Udah bisa kebaca lah gitu. Karena gue nggak mau berpolitik. Kalau emang bagus ya bagus, enggak. Kalaupun bagus tapi dia datangnya cuma bisa sekali 2 kali juga nggak masalah gitu. Tapi cara dia komunikasi, membangun komunikasi kan kelihatan ya. Gitu. Nah, jadi aku seleksinya itu dulu sebenarnya. Emang lu suka teknonya, emang suka acaranya, emang suka orang-orangnya, vibe-nya, bukan yang bad guy juga gitu ya ibaratnya. Ya udah ngobrol nanti dia udah mulai open mixtape baru tuh aku mulai curate di technicalnya. Gitu, song selectionnya sih yang paling penting ya. Kalau technical yang lain sih kan itu apa ya namanya experience lah, jam terbang lah itu kan. Jadi ya biasanya aku lebih ke song selection. Aku tuh bisa nebak thought proses orang dari
dari song selection sih. Karena aku tuh percaya apa yang lu jadiin input itu yang jadi output. Gitu. Kayak set lo nih gimana nih gitu. Iya gitu. Kalau dia input, kalau setnya kayak gitu, gue udah bisa nebak nih inputnya tuh dia tuh masukin otaknya apa gitu. Nah itu. Gitu. Jadi kalau kan kelihatan ya gitu. Jadi kayak oke, gue bisa yaudah yuk main gitu. Jadi gitu. Yang perempuan banyak? Yang perempuan tuh yang diorbitin ya. Baru Berlin. Ada satu di Give It To Me Harder itu Row. Rodina, dia di Bandung juga. Dia mainin hardcore. Gitu. Kalau yang mainin hard techno itu Berlin ya, Berliana namanya. Tapi sisanya kebanyakan cowok sih. Kebanyakan cowok gitu. Karena menarik sih kalau cewek juga kan. Dan kalau cowok tuh, kalau cewek kan kita juga ngelihat ya gitu, backgroundnya seperti apa gitu. Jangan emang beneran memang beneran techno banget mindsetnya apa enggak gitu. Kelihatan tuh ya. Iya kelihatan gitu. Apa yang emang tekno-teknoan gitu. Itu ada juga sih yang kayak gitu. Tapi biasanya aku nggak waro. Mereka itu punya basic dulu nggak sih sebelumnya? Ada yang udah kayak ya ngerti lah secara toolsnya gitu. Ngerti tapi dia belum pernah main. Ada yang benar-benar dari yang belum basic checklistnya tuh belum terpenuhi tuh ada gitu. Masih berantakan, terus bervariasi sih, bervariasi. Tapi kebanyakan memang masih banyak yang kayak phrasingnya masih berantakan. Aku juga kadang ngasih free session ke mereka. Ada tuh. Tapi aku nggak bisa ngajarin dari awal banget kan, karena kerja juga kan gitu. Jadi aku kadang misalnya aku ngeliat nih, nih orang udah sebenarnya udah bisa, tapi belum cheat code-nya belum dapet lah gitu. Biasanya aku yaudah booking aja studio di mana nanti aku datang gitu. Itu beberapa kali sih gitu? Ya 6 atau 7 cukup caring juga ya kamu ya untuk bisa berbagi ya. Ya karena aku dulu dibaikin sama orang. Gitu. Harus dibalas dengan share ke orang lagi. Karena dulu aku otodidak ya. Dulu ngasih ngasih mixtape tuh nggak ada yang dengerin, nggak ada yang ngerespon gitu. Terus ada satu orang dulu di BOF, namanya Baya, gitu. Jadi makasih Baya. Jadi Baya itu dulu tuh dia head of barnya di BOF. Terus dia ngasih tahu, lu tuh harusnya ngitung phrasing tuh seperti apa. Nah dulu gue sering ke BOF kalau kayak udah setengah jam mau tutup gitu. Sini main gitu. Nah, jadi tahu lah knop-knopnya. Nah apa yang dikasih tahu Baya itu justru yang bener-bener kayak cheat code-nya. Nah di momen itu gue kayak bernazar, gue kalau ketemu orang yang emang baik dan emang lagi passion ke situ, ke DJ dan ke techno segala segitunya, gue mau ngasih session yang sama gitu. That's why gue juga ngasih free session ke anak-anak itu gitu. Gitu. Ya 6-7 orang sih udah ya. Gitu. Mulia ya. Karena gue dulu dimuliain. Betul. dapat orang baik. Jadi gue pengen meneruskan aja lah gitu. Iya. Gitu. Abis itu terserah dia mau main apa ya terserah gitu. Kadang orang kan suka sharing dia main di controller tapi yang berantakan. Kadang udah bagus nih, mau gue bantuin nggak ke main di CDJ yang secara benar. Tapi ya buat cheat code-nya aja gitu. Kalau dari basic banget nih, kalau dari beatmatch gue nggak bisa, terlalu panjang kan waktunya gitu kan. Betul sih. Karena si acara rangkaian lo ini udah mulai dan dikenal orang dan juga secara waktu kan udah setahun. Sebenarnya lo merasa yakin gak sih apa yang lo pergerakan ini tuh benar-benar ke depan tuh bisa long last juga gitu? Menurut lo gimana? Nah, yakin lagi pergolakan, tapi gue masih yakin menjalaninya. Tapi kenapa? Apa yang bisa bikin yang kayak lo yakin tuh apa sebenarnya? Ya, karena menurut gue tuh orang Indonesia tuh masih open minded, masih bisa diedukasi untuk menerima hal yang baru. Dan gue yakin dengan segala tren yang ada yang sekarang, at some point ada titik jenuhnya. Gitu, ada titik jenuhnya, dan di saat titik jenuh itu terjadi, gue udah ready nih untuk replace the cycle. Itu yang gue harapin ya. Gue nggak tahu akan terjadi, nggak akan bener apa enggak aja gue nggak tahu. Tapi gue berpikiran seperti itu gitu. Jadi menurut gue sih ya
masih bisa lah. Nah itu akan bisa terbantukan lagi, termudahkan lagi kalau dibantukan juga sama pelaku-pelaku yang punya power lah, gitu. Misalnya klub-klub besar atau klub ya nggak harus besar sih, semua klub lah. Kalau bisa tuh, ya mungkin ini harapan gue ya. Mungkin gue nggak tahu secara bisnis ekonomi seperti apa, karena juga ya klub juga butuh bisnis, ya kan. Tapi bisa nggak sih kalau niche genre ini kayak techno atau mungkin ada side trends, ada apapun itu yang niche-nya itu diperlakukan seperti corporate melakukan CSR. Ya kasihlah sedikit, kayak mungkin satu hari atau mungkin kalau di weekday agak sulit juga kan, mungkin bolehlah dikasih main di weekdays, tapi judge based on performance, based on the potential, ya kan. Nanti mungkin bisa dibantu gitu, jangan semata-mata di judge by sales gitu. Ada banyak sebenarnya DJ yang aku kenal ya, yang sebenarnya mainnya keren, rapi, song selectionnya bagus, cuman mungkin dia tidak punya crowd power, karena nggak semua DJ extrovert kan. Betul. Ada DJ yang introvert, bahkan mau nge-share aja dia malu gitu. Nah itu tuh harus ke scout ya gitu. Jadi mungkin kalau itu bisa di klub-klub ini melakukan CSR, payback for the community a little bit lah, mungkin mereka itu akan menolong banget sih buat teman-teman yang mendedikasikan dirinya untuk genre yang lain gitu. Atau mungkin I don't know, mungkin sebulan sekali itu udah menurutku udah lumayan banget sih gitu. Karena sekarang kesian gitu, anak-anak tekno tuh pertanyaannya selalu sama, main di mana ya Kak, main di mana ya Kak, gitu. Kayak gitu. Karena ada yang semua kolektif lain tuh ada juga mungkin yang masih kecil gitu ya, dan dia nggak mau main hard techno, itu juga ada juga gitu mungkin kan. Jadi mereka juga bingung mau mainnya di mana gitu. Kalau aku mungkin agak beruntung, hard techno-nya mungkin masih bisa diterima gitu. Yang kalau udah techno nyelam tuh mungkin mereka kebingungan juga gitu. Nah jadi ya mungkin bisa dikasih tempat itu mungkin akan lebih salah satu cara sih gitu. Kalau dari kalian sendiri pengennya tuh ada satu klub yang pengen banget kalian tes atau main di situ, ada apa Kak? Klub di Jakarta mungkin atau Jogja, Bandung, Bali misalnya? Enggak, lebih ke ini sih, lebih ke vibe ya mungkin ya. Vibe-nya aja ya. Jadi nggak perlu besarnya. Jadi bukan ruangan ya, bukan ya. Oke. Lebih ke vibe sama sound sih. Kalau soundnya proper sih udah pasti pengen ya. Gitu. Kayak sebenarnya one of my bucket list tuh main di Malaysia gitu. Cuman udah tercapai. Udah terlaksana kan? Di Underline kan? Iya. Nah, mungkin kalau di Jakarta aku penasaran, nggak tahu ya. Aku nggak tahu, penasaran Volt Jakarta bakalan seperti apa, aku nggak tahu ya. Tapi dulu aku lihat Volt Bali zaman dia masih main techno, aku pengen sih di situ. Cuman sekarang kan dia nggak techno ya gitu. Cuman ya kalau megah sih nggak terlalu ya. Yang aku tuh nggak terlalu gimana sih kalau sama megah. Yang penting soundnya enak, vibe-nya dance floor-nya luas. Kadang ada ya klub yang isinya bangku doang, ada. Kayak ditonton gitu. Bener. Jadi selama klubnya dance floor-nya luas, dan soundnya enak sih, udah pasti gue pengen sih. Tapi gitu. Kenapa nggak coba untuk bikin kayak mini festival atau yang outdoor lah sifatnya? Itu knowledge dan kapasitinya belum. Pengen udah bisa nilai ya kalau ternyata belum nih, kayak belum saatnya gitu, udah bisa nilai ya? Enggak, itu lebih ke guanya sih. Ya gua kan emang anak IT ya. Ibaratnya nerd. Oke. Gua nggak tahu ngurus izin gimana. Ya kan, ngurusan gimana. Cuman sekarang udah mulai tahu lah. Kebuka ya informasinya. Ya jadi gue juga punya teman yang kadang jadi berawalnya dari rental rigging itu yang buat stage di Capella itu. Dia biasa handle gig besar juga kan. Dia kadang udah bikinnya kayak gini, bikinnya kayak gitu. Kadang kita suka cerita-cerita lah gitu. Ya mulai aja dicoba gitu. Ya mungkin lah harapannya someday
Tapi tetap pengennya yang indoor sih. Nggak terlalu suka outdoor ya. Oh gitu. Oke. Karena lebih dark. Karena gimana? Techno itu kan karakter soundnya kalau kicknya tuh ada rumble. Iya. Nah itu kan dulu historinya karena dia mainnya di bunker warehouse. Jadi kayak ada gulungannya. Betul. Nah kalau main di indoor itu hits different dibandingin di outdoor. Oke. Rumble-nya tuh ke soul-nya tuh lebih. Karena beda nih. Iya. Betul. Oke. Lebih nendang gitu. Tuh lebih enak gitu dibandingin ke outdoor. Dibandingin outdoor kan langsung luas gitu. Hilang. Meskipun soundnya bagus ya. Iya, mau sebagus apapun tetap beda lah gitu. Betul, Darknya tuh kurang dapet gitu. Jadi kalaupun mau bikin festival tetap pengennya yang indoor sih gitu. Kayak yang di luar-luar lah. Yes. Kemarin kan sempat ngeliat juga yang di Kratela itu memang setnya dibikin head to head gitu ya, kayak face to face gitu ya. Betul, itu kita pengennya itu nyoba hal baru lah. Gitu. Itu menarik sih tapi jadi crowd itu jadi circle gitu kan ya. Tapi kalau yang circle itu memang dari series pertama kita udah bikin. Kayak gitu. Ya itu jadi pembedanya lah. Jadi kalau Unchained itu kita akan 360. Gitu. Dan Unchained juga disupport sama Moji kan. Jadi ya kita diskusi bertiga juga gitu. Jadi kalau Hard Bass gue full sendiri. Kalau Give It To Me Harder gue sama Ricky, sama Sik. Kalau Unchained bertiga loh. Nah gitu, seriesnya gitu. Iya. Nah dengan harapan semua punya identitas. Betul, betul punya karakter sih. Punya karakter dan kita saling buka jalan juga gitu. Gila, berarti dari 3 rangkaian ini aja udah punya karakter dan crowdnya juga udah beda-beda juga ya sebenarnya. Nggak terlalu beda tapi memang ada bedanya gitu. Tapi kalau yang Hard Bass tuh udah pasti di mana-mana tuh. Karena dia bisa masuk lah ke dua tadi bisa masuk juga. Gitu. Hard Bass sama Give It To Me Harder tuh udah mulai udah mulai seimbang lah. Gitu. Tapi ya udah mulai terbentuk sih, udah mulai guyup lah. Karena kita kan di Give It To Me Harder kan ada komunitas yang lainnya juga. Hardstyle, kita ada Hardstyle Warrior juga tuh. Jadi mereka punya genre hardstyle tuh, fokus hardstyle. Nah nanti Give It To Me Harder akhirnya guyup juga tuh. Terus nanti ada hardcore gitu misalnya. Anak-anak biasanya PT Hardcore Indo tuh nama. Betul. Iya. Itu nanti 2 orang kan ya? Iya mereka 2, Alula sama Ibo. Betul. Nah, itu juga nanti akhirnya guyup juga tuh. Guyup juga akhirnya yaudah gabung. Dia dandannya juga oke juga tuh. Iya, emang identity banget tuh. Karakternya kuat tuh. Benar. Nah, dia udah kemarin Pesta Pora juga. Pesta Pora sama Bos Pang, Iya, betul. Memang emang niche market sih biasanya ya. Benar. Tapi tinggal caranya kalian mempromosikan marketing ini aja sebenarnya. Ya paling obstacle-nya mungkin nanti kalau udah agak besar edukasinya sih sebenarnya. Karena mungkin kan ada orang yang datang pengen tahu doang. Nah, pengen tahu dia belum teredukasi, dia mungkin karakternya cari cewek biasanya kayak gitu. Iya, tuh. Pas masuk ke situ dia paham. Nah, itu yang kayak gitu sih yang mengedukasi. Ngedukasi yang seperti itu yang agak sulit ya. Butuh waktu, butuh ide-ide baru juga gitu untuk mengedukasi gitu. Berarti setnya tuh paling minimal berapa jam biasa main mereka ini? Sejam sih. Cuman di Hard Bass kita pengen nyoba sih mulai balikin lagi long sets. Long setnya berapa jam? Long set tuh paling enak tuh sebenarnya minimal buat aku personal 1,5. Karena biar ada story flow-nya tuh lebih kerasa. Sejam gitu. Kurang sebenarnya ya? Sejam tuh sebenarnya kurang. Iya, jadi kadang kalau mainnya 30 menit 45 menit mendingan gak usah main sih sebenarnya. Cuman ya tergantung konteks lah gitu. Tapi kalau misalnya aku specifically diminta main cuman segitu mendingan gak usah. Nah aku tuh pengen balikin lagi long sets tuh mungkin nggak tahu ya, kalau personal objektifku someday nggak tahu entah kapan pengen main 6 hour set. Gitu. Jadi all night long loh. All night long. Tapi nggak tahu ya kaki kuat apa juga. Jadi solo set gitu ya. Iya benar. Cuman kan again ya kayak ada yang dateng kan nih. Tapi kan harus dites. Iya benar. Jadi tapi kalau ke depan market udah mulai kebentuk kan? Market udah mulai kebentuk. Market community tuh udah mulai kebentuk. Apalagi dengan cara-cara maintenance dengan grup itu oke banget sih. Iya. Share apa langsung nyampe ke mereka gitu. Betul. Dan di grup pun nggak isinya bukan yang spam doang, bukan yang kayak cuman jadi marketing objek. Emang ngobrol. Kayak jadi teman. Iya. Jadi kayak beneran saling sharing ya. Ya akhirnya jadi teman ya, akhirnya kadang ya
entah biliar bareng lah gitu. Bahkan kadang kita suka lagi iseng aja breakbeatan bareng nih, anak-anak misalnya kadang-kadang lucu-lucuan aja gitu, siapa yang ulang tahun gitu. Udah gitu-gitu kayak bener-bener kayak temen aja udah gitu. Udah nggak, bukan yang kayak ngomongin yang terlalu serius juga enggak gitu. Gitu sih. Udah berapa orang emang kira-kira di grup itu? Lumayan sih. Lumayan ya? 50 oke lah. 40-50. Tapi curated ya. Iya tetap. Karena gue nggak open, belum open. Artinya itu aja dikurasi. Berarti yang mau kan lebih banyak kan ya. Berarti itu market oke kan? Iya, semoga. Iya makanya. Sekarang tinggal konsisten aja sih. Konsistensinya. Ya tinggal kamu dan teman-teman untuk bisa terus ada itu. Regulernya berapa kali sih dalam sebulan tuh? Sebulan sekali sih udah pasti ada. Pasti ada. Jadi kalau hard bass tuh sebulan sekali udah pasti ada. Oke. Tempat pasti BOF. Pasti. Kalau yang intimate rave, kalau yang intimate rave kita biasanya BOF. Oke. Terus kita juga lagi biasanya sekarang ada sama Twofold nih. Kita pengen lagi ngulik lah gitu. Enaknya gimana nih win-win solutionnya buat semua. Kalau Give It To Me Harder tuh 2 bulan sekali itu udah pasti ada di Krapela. Itu pasti di Krapela? Pasti di Krapela. Karena yang tadi gue bilang kita udah punya emotional attachment juga mereka. Ya itu sih seri Sancen juga ya kadang masih di Krapela, kadang gimana gitu. Tapi yang kalau yang udah pasti sih, jadi kalau kan kadang Give It To Me Harder 2 bulan sekali, nanti pas lagi nggak ikut ya nanti hard bass gitu. Jadi pasti reguler tuh pasti jalan gitu. Pasti jalan dan pasti ada crowdnya dijaga lah. Bener. Artinya gitu. Tidak stuck lama, jadi mereka nggak menikmati lagi gitu ya, tapi tetap datang-datang. Gitu. Jadi sekarang bahkan kadang sebulan 4 kali. Sebulan ada? Ada ya kayak ini misalnya. Iya ini kan nanti 31 main. Kemarin Krapela ada. Oh iya bener. Jadi kadang nggak ini kayak 30 Bandung, 31 balik lagi Jakarta. Nanti misalnya lagi kasih jeda nih biar nggak terlalu bosan misalnya. Ya kita ke Bandung atau ke kota lain gitu. Ini artinya berarti lo sudah full time di sini atau bagaimana nih? Mixed feeling sih. Belum sih. Kalau full time sih belum. Belum lah. Mungkin sekarang lagi pengen nguatin produsnya. Gitu. Karena pengen juga kan produsnya dikencengin gitu biar bisa reach out ke keluar juga lebih luar gitu. Ya lumayan lah, kemarin udah debut di Malaysia, lumayan lah, itu baby step lah, baby step banget gitu buat kita dan itu berharga banget dan kemarin seru banget. Jadi semoga bisa. Long set di sana nggak? Enggak, 1,5 sih. 1,5. Oke lah, cukup lah. Crowdnya kan enak juga tuh, anak-anaknya kan. Benar, seru banget. Seru. Full pack baru 200. Wah, anjir, oke sih. Seru. Terus nanti paling pengennya coba Thailand misalnya, Southeast Asia dulu gitu. Sekalian produksinya dikuatin gitu sih. Kemarin berarti ke Malaysia berapa tim dari sini, berapa orang? Full. Semua berangkat? Semua berangkat. Oh ada satu ya lagi kuliah soalnya dia. Nah kalau yang lain kan full sama kita punya tim dokumenter kan. Ya, kita punya fotografer. Nah cuman selama kita acara di Indo kan dia nggak bisa ref secara nikmat ya. Akhirnya karena dia ada lu ikut, nggak usah foto-foto, let's go. Karena emang nikmati di sana. Iya benar. Jadi nggak usah foto-foto dan segala macem, nge-ref aja gitu bareng kita gitu. Karena kalau di sini kan dia sibuk. Iya. Bagian arsipnya kan. Iya benar. Itu juga berangkatnya solo refer tuh. Awalnya gitu. Dia juga solo refer yang datang ke Lobin. Dia lihat, dia datang ke Lobin, kita berteman, terus dia bilang mau nggak gue bantuin. Terus dia bilang, menawarkan. Ya, gue tuh speciality-nya stage photographer. Oke. Gue bilang, siapa namanya? Boleh sebut? Boleh, Michael Juan. Ya, boleh sebut. Thanks a lot, Michael Juan. Sampai sekarang intens ya? Ya, jadi yang butuh videografer boleh nih. Boleh. Tapi kalau ada konflik, hard bass dulu. Yang diutamakan. Awalnya memperkenalkan. Ya, jadi awalnya dia datang solo refer. Dia dari dulu di Gading Serpong loh. Dari Gading Serpong ke Lobin. Effortnya gila itu. Lobin. Terus akhirnya kita kenalan, teman lama-lama. Terus dia bilang, gue bisa bantuin lo fotografer. Semua gue bilang gue nggak punya duit, kan. Udah nggak apa-apa gitu. Tapi gue tuh ngerasa kayak kalau kayak ini gue abuse orang kan.
Jadi akhirnya ya udah deh, tetap gue bayar tapi fee. Jadi gue transparan nih. Ini fee-nya sekian. Buka-bukaan lagi lah, ini gue cuma bisa ngasih sekian gimana? Aman. Ya udah akhirnya kita berkembang, dia juga berkembang, fee-nya juga berkembang gitu. Jadi ya win-win lah gitu. Jadi ya udah akhirnya kita jadi berteman gitu. Tapi tetap ada profesionalitasnya. Iya Pak, menghargai karyanya. Iya, benar. Ada video juga tuh? Ada. Video, tapi biasanya gue bantuin yang editing tuh tetap gue. Kalau video ya, tapi gitu. Yang ngejahit aja lah. Ngejahit. Ada tes lo juga di situ ya? Ya. Biar tahu footage yang mana gitu. Jangan nih. Dikuret juga tuh. Tetap terkiret gitu. Iya. Tapi dia udah tahu sih. Dia udah mulai tahu kayak. Ju, ini kayaknya misalnya nih contoh. Ya, ini pertama kali nih kita main di Bandung misalnya. Kalau bisa banyakinnya lebih ke vibe-nya, lebih ke crowd-nya, lebih ke jangan terlalu di DJ-nya gitu. Biasanya tergantung kebutuhan sih. Dia udah kenal lah. Dan dia juga suka techno. Oke. Dan dia juga akhirnya nge-DJ dan udah ngorbit juga. Oh gitu. Iya. Nama DJ apa? Juan juga, Michael Juan sama juga. Aja. Oh gitu. Jadi kemarin di Ancen tuh ya yang Give It To Me Harder dia udah B2B lah, main udah back to back tuh ya, back to dia udah bisa back to back makan, udah bukan udah nggak sendiri lagi, dia udah 2 kali main lah. Ntar kalau dia yang main siapa yang moto? Nggak, ya kita aja, tapi cuman bisa pakai HP. Iya. Karena kamera biasa dia. Kameranya terlalu pro soalnya. Jadi kadang kalau kita pakai ini gimana sih? Jadi cuman doi yang ngerti settingannya. Ya kadang kita pakai ya auto aja, tidak sebagus dia. Berarti emang kalian itu sudah berpikir ya bahwa acara ini harus direkam dengan baik, fotografi dari seginya buat archivingnya bagus. Karena ini juga bagian dari tools marketing ya. Ya betul, karena itu kan sebenarnya portonya kan. Iya. Gitu. Kita harus bisa ngasih lihat itu juga gitu. Tapi kadang kita juga nggak bisa ngasih foto karena kita mau jaga privasi juga. Nah itu maksudnya pertanyaannya. Ada beberapa momen yang mungkin banyak reverse ini nggak terlalu suka ke publish mukanya. Ya, betul. Itu kalian juga menghormati itu kan? Iya gitu. Jadi kadang kita dari belakang. Misalnya dari belakang. Kita tahu lah. Kita udah tahu kan karakter plotnya gitu. Bahkan waktu kita mau bikin yang Egg Lows itu kan kita pakai foto-foto itu biasanya aku DM dulu gitu. Tapi kalau nggak kenal ya udah cari foto yang lain gitu. Gitu. Dan kita feel free juga kalau emang mau di remove tag down dong gitu ya. Kita bisa juga sih gitu. Karena emang kadang privacy pribadi kan. Gitu. Tapi so far malah lebih seneng foto. Malah dipingin banget ya. Iya. Tapi tergantung crowd sih. Memang tergantung crowd dan tergantung vibe ya. Oke. Kalau misalnya emang kita tahu nih, ini crowdnya lebih serius, nggak mau didokumentasin ya kita fotonya cuma dari DJ booth aja atau foto DJ-nya aja gitu. Kayak terakhir di Malaysia kan kita udah tahu. Wah Malaysia lagi sih kayaknya enggak sih, no cam nih ya. Benar. Karena biar khusyuk gitu kalau lagi acaranya. Betul. Dan kita juga mau menuju situ sih pelan-pelan ya. Tapi kan di Indonesia mungkin agak berbeda ya. Mungkin ada karena kita kan berangkatnya juga DJ baru. Ada yang emang masih butuh portofolio, ada yang emang udah idealis banget. Jadi kita lagi nyari cara sih untuk mengakomodir itu. Solusinya gimana gitu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin nanti ada satu lampu yang kayak buat indikator. Oke, DJ ini membolehkan foto, DJ ini tidak membolehkan foto gitu ya. Mungkin pakai cara itu kali ya. Cuman ongoing lah gitu. Kita masih mengakomodir semua. Yang penting win-win aja semuanya gitu. Karena memang beberapa tempat tuh ada yang nggak mau kelihatan, ada ya kan kayak wah gini-gini nggak mau, ada yang gitu-gitu. Ada yang gitu juga. Di satu sisi ada DJ pengen juga butuh dokumentasi gitu. Nah, gue pokoknya pas rame fotoin ya gitu. Padahal dia nggak suka kalau si crowd nggak suka tuh difoto. Betul. Nah itu ada juga. Jadi ya kita win-win aja sih. Gitu. Enaknya gimana? Tapi biasanya yang kita publish tuh yang kita udah kenal. Apalagi gitu. Kan biasanya kalau kayak gitu yang emang udah oke soal dipublikasiin, mukanya kemana-mana kan. Betul, gitu. Jadi mereka emang udah
udah kenal lah gitu. Bahkan kadang yang style outfit itu aku minta sendiri. Iya gue kan lihat tuh beberapa postingan lu yang ini dari Jogja style gini kan ke publish tuh kayak udah ngomong lah pasti kan. Betul. Itu bahkan beberapa fotonya dari mereka. Oh gitu. Kemarin datang nih. Kemarin lupa foto yang full body ada nggak? Iya. Ada nih bang gitu. Bikin kasih gitu. Boleh gitu. Gitu sih. Biasanya aku minta sih gitu. Ngasih tahu juga ke orang-orang bahwa ternyata yang datang kayak gini-gini nih. Iya gitu. betul dan tetap pakai konsen. Gitu. Jadi nggak yang asal. Oh iya benar. Tapi dari situ kalian membentuk pasar berarti sebenarnya ya? Iya karena kita nggak ngerebut pasar orang lain. Iya artinya memang tidak menyenggol kanan kiri gitu. Betul. Kalian justru membuat ruang baru gitu kali ya sebutannya betul. Dan itu emang tujuan kita gitu. Kita pengen jadi pilihan baru gitu. Alternatif. Jadi mereka bebas mau pilih siapapun. Nih pas di kita ini pilihannya seperti ini gitu. Gitu biar bervariasi lah. Biar gak semua sama lah. Bener. Ada warung kan ada sate, jangan sate semua ya kan. Ada nasi goreng, karedok, jadi lebih enak tuh ngeliatnya kan. Bener. Dan biar identitinya lebih banyak juga ya kan. Betul. Pengen kayak dulu sih. Bener. Dulu kan mau dengerin house kemana? Ya. Kemana? Sekarang bingung. Nah, sekarang agak sulit ya karena sudah agak ngeblend semua tuh ya. Iya betul. Dan sekarang kan kalau orang kalau mau dengerin techno kemana sih? Nah itu udah susah tuh. Yes betul. Yang karena jawabannya tuh harusnya ngikutin siapa? Oh. Karena sekarang bukan ngikutin klub lagi. Iya. Lo harus ngikutin kolektif A, B, C, D gitu. Betul. Kalau lo drum and bass sama siapa gitu. Jadi betul kalau gue mau dengerin drum and bass ya lo follownya Java Bass. Kayak gitu. Jadi memang nyarinya lebih ke si kolektifnya ya, bukan tempatnya. Betul karena kolektifnya sendiri pindah-pindah kan. Betul. Jadi kalau mau jawab satu tempat juga nggak menjawab sebenarnya. Benar. Gitu sih. Benar. Ini kita kadang kalau ngobrolin kayak gini panjang nih ya. Iya. Seru. Iya seru karena emang banyak yang bisa dikulik gitu kan. Betul. Tapi sebelum berakhir nih, lo ada apa sih visi misi yang mungkin belum atau pingin banget ini segera terrealisasikan dalam waktu kan setahun ini udah mulai berjalan. Apa sih sebenarnya ada nggak yang mau dipesanin disampaikan? Ya, kalau gue sih lebih pengennya semoga orang-orang Indonesia utamanya khususnya ya bisa lebih open minded terhadap music. Pelaku industrinya juga mau memberikan ruang ya. Kalaupun udah dapat revenue, udah dapat itu ya mungkin bisa sisihkan dikit untuk payback for the community. Jadi community-nya bisa grow. Kalau dia bisa grow, dia bisa ngasih warna lain. Kan mainnya di tempat-tempat tuh juga gitu. Kalau udah ada emotional attachment. Terus untuk orang-orangnya sendiri semoga juga bisa lebih menghargai, lebih open minded juga terhadap culture, lebih membebaskan orang untuk berekspresi, dan yang paling penting kalaupun ada perbedaan, following up-nya itu tetap memanusiakan orang lah gitu. Jadi mau lu support satu belief sendiri atau enggak, yang penting lu tetap memanusiakan orang gitu. Jadi safe space itu berhak buat semua orang apapun itu backgroundnya. Jadi semoga itu bisa diterapkan di semua klub, di semua space apapun itulah, mau itu festival mau apa ya. Kayak sekarang festival musik udah mulai kebentuk kan. Kayak mau lu suka dangdut suka apa, satu festival udah safe nih. Sekarang waktunya elektronik tuh harus bisa kayak gitu, electronic music. Nah itu sih sebenarnya. Dan semoga techno lebih besar di Indonesia. Yoi, karena emang sesuai profil tadi tuh. Apa kalimatnya? Menteknokan Indonesia melalui jalur hardtech. Nah, itu statement banget tuh. Lo bikin kaos sebenarnya tuh, ya kan? Karena emang itu yang pengen disampaikan dari lu juga ya. Dan sekarang udah mulai nih pelan-pelan kan? Benar. Dalam setahun ini udah mulai ya kan. Betul. Konsistensi penting sih ya. Betul. Dan setahun ini kita cukup konsisten sih. Ya semoga nextnya tetap konsisten juga. Pasti sih harusnya tetap konsisten lah. Apalagi kedepannya pengen yang Southeast. Southeast Asia aja dulu. Nggak usah. Malaysia, Singapura, Thailand. Itu dulu aja tuh 3 itu. Nanti kan baru mungkin Jepang atau mana gitu. Ya semoga itu, karena sekarang kita kan festival ngeliriknya tetangga semua kan. Betul. Jadi betul.
ya sayang gitu. Cuman beda sejam doang kan. Iya, kalian sebenarnya menariknya adalah kayak kemarin tuh sudah sama Under9 itu kan oke tuh. Yes, udah bisa exchange gitu loh. Yeah. Kalian main di sana, anak-anak mereka yang di sana main di sini tuh oke juga. Betul. Di Bali gitu ada? Di Bali belum. Nah, itu mungkin itu itu juga harapanku bisa extend ke kota-kota lain sih. Yeah. Jadi semoga ada yang mendengar nih orang-orang klubnya nih. Gampang, pokoknya ada CV-nya nih, udah ada lah gitu. Udah ready. Sebenarnya banyak yang DM. Oke. Banyak yang DM yang mau di sini. Ada tuh. Banyak. Oke. Banyak. Bahkan yang waktu itu Bandung tuh. Gue pitchingnya itu gue screenshot semua. Oke. Yang Kak di Bandung dong, Kak di Bandung gitu. Itu gue screenshot. Nih. Pinter emang otaknya nih emang. Enggak, itu pengaruh loh. Enggak semua teman-teman yang bisa kayak gitu caranya gitu loh. Karena hal-hal yang dibutuhkan sama klub owner itu kan pengen tahu lo bisa bawa crowd berapa. Atau nah ini kan cara-cara tadi screenshot. Nih ada loh marketnya. Itu orang langsung seneng kan. Dan itu second approach baru akhirnya mau mereka open gitu. Gitu. Dan mungkin waktu itu juga mungkin timingnya kurang tepat, tapi ya gue nggak nyerah gitu. Iya. Ya udah, jadi akhirnya ya. Pokoknya digas terus tuh ya. Terus lah. Wah gitu. gokil. Tapi yang paling penting kalau misalnya buat kasih tahu ke teman-teman yang suka bikin acara tuh apa sih sebenarnya kuncinya untuk bisa lebih oke diterima sama tempat-tempat tuh apa, ada nggak? Ya sebenarnya itu sebenarnya jangan jangan langsung minta aja gitu. Kayak kita harus make sure kita value-nya apa. Terus gue punya value ini nih gitu. Misalnya ini culture-nya baru, crowd-nya baru, vibe-nya baru. Gimana kalau kita coba di tempat lo bisa apa enggak gitu. Ya jadi jangan yang boleh nggak gue minta gitu. Jangan yang kayak gitu sih. Sama ya treat the collective as a company aja. Jadi kalau misalnya kan awal-awal kadang kita susah ya dapat duit gitu ya. Ya itu dijadiin uang kas aja. Misalnya let's say baru-baru misalnya cuman dapat 2 juta semalam, udah bagi 5, 2 juta lagi ya kan. Ada gitu, emang seperti itu gitu. Gue juga sering karena cuman dapat 100.000, 50.000 tuh sering lah cuma. Terus ya itu dikumpulin dan itu diinvest gitu. Itu dikelola sebagai modal kerja perusahaannya lah. Nah, perusahaannya di sini adalah kolektif lo gitu. Ya caranya gimana ya silakan gitu. Pas yang sesuai kebutuhan aja gitu. Iya. Gitu sih. Berarti emang individunya ya? Iya, emang mindsetnya jangan langsung dipakai duitnya gitu. Ya disisihkan aja ya buat dulu. Makan habis acara boleh lah. Ya gitu. Ya disisihkan sih. Tapi kan mungkin nggak semua. Kan mungkin ada juga yang emang full time DJ gitu ya. Jadi makanya mungkin kata yang tepat ya sisihkan ya. Gitu, disisihkan untuk modal kerja sih, paling itu sih. Gitu. Iya. Oke, sebelum berakhir nih ada yang mau dibagi acara plannya kapan selain tanggal 31 tuh? Oke, jadi sementara ini sih 30 sama di Bandung ya? Ya, 30 Hard Bass. Kita di Bandung, itu di waiting room. Tanggal 31-nya itu kita di mana namanya? Di BOF. Oke. Yang itu anniversary bukan? Anniversary. Ya, wah, hacep ya. Pecah tuh. Pasti bisa rame. Oh iya. Rame datang. Karena udah rame. mulai terinformasikan. Benar. Dan udah kayak family, jadi udah kayak nongkrong aja gitu. Itu terus Juni masih ada yang belum di-announce. Yang satu emang udah terplan jauh ya? Udah ya. Kita ngeplan sih. Tapi Juni kan kita beberapa ininya juga ada yang lagi sibuk kerja gitu. Jadi mungkin nggak full team sih Juni. Juni ada beberapa setengah tuh ada yang nggak full team lah. Gitu. Karena semuanya juga sibuk bekerja juga ya? Iya, semua kerja sih. Semua kerja. Bukan yang full time DJ ya? Iya. Yang paling muda sih masih kuliah, tapi kan tetap ada daily routine ya. Iya. Oke. Iya. Jadi belum ada yang full time sih. Memang semuanya ini. Tapi ya itu mungkin salah satu keberuntungan juga ya. Jadi lebih ya plus minus lah. Jadi lebih fleksibel di perkara finance, tapi waktunya juga susah gitu. Ya
bisa pinter-pinternya imbangin aja. Manajemen lagi balik manajemen waktunya. Yes. Kalau mau tahu Instagram detailnya di mana namanya? Itu Hard Bass Bass. Jadi HARD. Itu kaosnya ya, kan? Nah, oh iya juga. Hard Bass ya. Hard Bass Bass. Oke. Kalau Give It To Me Harder itu GITMH. Oke. Itu ada sendiri-sendiri akunnya ya? Ada sendiri-sendiri. Kalau akun lo? Kalau akun gua OSCHY. Oke, nanti gua kasih infoin. Oke. Jadi kalau mau ada yang mau berkenalan, mau untuk misalnya kolaborasi bisa ya? Bisa banget, bisa banget. Siapa tahu venue melihat ini kan, gitu. Wah, menarik juga tuh, gitu. Ya kan penting juga tuh buat kolaborasi kan? Benar. Kita open semua sih. Bahkan kita diskusinya sampai kadang kita ide bisnis modelnya diginin aja. Oh gitu. Kalau event kita. Karena emang lo nya nih, lo kan secara itu bagus sih sebenarnya tuh ya kan? Iya, jadinya dikulik banget tuh. Minumannya bisa nggak diginiin gitu. Diracikin dengan harga pricey gimana kan? Biar bisa dijangkau betul. Penting lagi kayak gitu tuh ya. Karena biar ya itu dia, karena kita marketnya kan pelan-pelan dulu kasih tahu gitu kan. Nggak kalau dikasih botol kan kenceng juga nanti angkanya kan. Karena ya itu juga karena kita tuh kan emang yang pecicilan lah, petakilan semua gitu. Kadang cara jualannya juga beda gitu. Kalau sama waiting room tuh kita diskusinya sampai kayak minumannya kalau diginin gimana ya? Kalau tempatin waitress di sini gimana ya? Sampai segitunya sih. Iya. Tapi malah enak sih kayak gitu. Iya, justru lebih enak. Jadi nggak asal yang kayak ya udah lumayan datang udah gitu. Terus dijudge salesnya gitu nggak. Jadi tetap ada kolaborasi bisnisnya sih. Jadi saling dijaga kan antara si pihak barnya sama si acaranya penyelenggara gitu. Betul. Kadang juga FDC juga gitu kan. Oh segini kemahalan, kalau kayak dapetnya segini doang bisa nggak lu modif minumannya biar masuk secara bisnis gitu. Kita mikir juga juga sih. Kita ide juga dan biasanya mereka approve juga sih. Atau besok ada settingan jualan merchandise gak di ulang tahun? Oh, merchandise kita lagi habis sih. Wah, gila, berarti ngeri ya, sold out juga ya. Ya, itu kita pernah nemu di mana ya, gue lupa ya. Itu ada tukang sate pakai baju kita. Pakai baju Hard Bass Bass. Iya, tukang sate. Terus kita kayak wah gila gue. Oke, di mana? Jakarta tapi? Di Jakarta. Selatan. Oh anjir. Tapi gue lupa di daerah mana gitu. Daerah mana. Tapi itu literally pakai. Nggak foto. Foto. Jadi nanya nggak dari mana? Salah satu anak Hard Bass Bass lagi makan. Oke. Beli sate. Wah, bajunya kayak kenal. Baju Hard Bass Bass. Terus bule-bule juga udah mulai beberapa pakai. Iya. Nah, cuman kita lagi evaluasi vendor lah. Kalau ini cuttingnya Asian kan. Oke, karena banyak expat yang mau juga. Terus buat yang yang anak-anak hardtech kan pengen yang gede-gede itu tidak tercover lah. Jadi ya kita lagi cari-cari juga itu. Berarti udah jelas ya, marketnya ada ya? Ya lumayan sih. Dan kita cuman kayak ini mau nggak gitu, beli apa enggak gitu, bukan yang kayak hard sell banget. Enggak. Sesuai namanya nggak hard sell ya. Hard bass boleh, jangan hard sell. Oke. Dan ini juga kita kolaborasi, kita bayar desainer sendiri dari Jogja. Jadi emang sengaja biar ada sharing lah gitu, kolaborasi. Jadi bikinkan dong karyanya. Ini anak-anak klub menepi nih yang buat. Ini body di Jogja gitu. Ya, terus aku bilang buat artinya di balik ini tuh kayak gini. Pokoknya ya aku nggak bisa bilang pokoknya aku bilang Hard Bass itu seperti apa lah, secara dalam gitu ya. Terus sama dia ditranslate ke dalam gambar dan desain gitu. Yaudah. Jadilah ini. Nah di belakangnya juga ada. Gitu. Ini seri yang pertama. Pertama gitu. Yang ya kita juga. Ini benderanya gini juga kan? Iya benar. Benderanya gini juga. Ingat. Tadi harusnya di sini nih. Iya lupa tadi asekan ngobrol. Oke. Ada lagi yang mau dibagi? Udah sih kayaknya. Udah ya. Ya cukup. Nanti nextnya kalau ada lagi kita undang lagi lah, karena seru-seru acaranya. Mungkin bisa ngundang teman-teman yang lain kan boleh juga tuh. Boleh banget tuh. Ya, mereka story-nya kan beda-beda tuh. Journey-nya beda, terus ada kayak riwayat ceritanya beda-beda lah. Ceritanya beda-beda. Betul. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih juga udah ngundang Hard Bass. Iya dong, akhirnya gue bisa ngobrol dan tahu ada pergerakan
yang dimana di situ seru dan punya perbedaan dari acara-acara lain. Iya. Gitu. Iya. Dan ternyata responnya bagus ya di sini ya. Semoga ya. Iya dong. Semoga konsisten bagus terus. Harus dong. Sebenarnya nggak perlu gede-gede lah, cukupnya aja. Iya betul. Tapi konsisten. Ya betul, konsisten dan tetap safe buat semua. Benar, kuncinya itu sih. Iya. Ketika itu sudah image-nya safe buat semuanya, orang akan datang pasti. Yes, betul. Gitu. Dan lebih eksperimental lagi tuh ekspresinya kan. Tuh ya kita pelan-pelan aja lah. Iya. Kan kalau Jogja anak-anak sekelak. Iya betul. Gitu. Jogja Pride. Iya. Terima kasih ya. Thank you banget. Nanti gue ngobrol lagi mau closing dikit. Siap, thank you ya. Ya teman-teman terima kasih. Tadi udah dengerin ternyata ada beberapa teman-teman yang kayak ternyata melakukan pergerakan yang di awal berawal dari musik tapi punya pesan-pesan yang sangat kebudayaan ya, lebih kayak pinginnya seperti ABC tadi jelasin, karena memang konsepnya adalah mengutamakan tempat itu jadi kayak lebih aman untuk semuanya gitu loh, mau genrenya apa, mau dia backgroundnya apa, tapi kita bisa menikmati musik yang terutama musik techno itu tersendiri. Pokoknya detailnya cek aja Instagram tadi apa Instagramnya? Osci sama Heart Bass Band. Nah itu cek aja, itu ada informasi yang terdekat acara di mana. Coba kalian datengin, saksiin karena sangat berbeda vibe-nya. Jangan lupa share di Instagramnya Mature Indonesia dan juga YouTube-nya Mature Indonesia dan juga di Spotify. Domi punya podcast. Terima kasih, thank you banget ya. Thank you banget Mas Domi. Thank you. Thank you. Terima kasih. Oke. Oke.